فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada adab yang ke-10 dari adab penuntut ilmu yang berkaitan dengan dirinya, yaitu yang ke-10 apa Yahya? Meninggalkan kemewahan. Berarti di sana ada dorongan untuk seorang sederhana dalam menjalani kehidupan ini. Tidak bermewah-mewah, tapi juga tidak menyiksa diri dengan meninggalkan hal-hal mubah yang diinginkannya. Karena bagaimanapun juga jiwa butuh sesuatu yang disenanginya tanpa berlebih-lebihan. Baik. Dan kita masih pada rangkaian kalimat demi kalimat yang dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, di mana beliau di sini lebih menekankan terkait masalah pakaian. Kenapa, kawan? Karena pakaian merupakan cerminan kita. Cerminan diri kita itu terpantul pada pakaian kita. Makanya penting bagi para talabatul ilm untuk memperhatikannya, apalagi ketika dia keluar. Antum ketika keluar dari ma'had, keluar dari markis, hendaknya perhatikan pakaiannya. Kenapa? Karena antum mencerminkan seorang santri pondok salafi seperti itu. Maka juga sekalian di sini tanbih yang datang dari beberapa pihak. Untuk apa? Untuk tidak naik sepeda motor ngebut. Ya. Antum ketika naik sepeda motor berhati-hati, jangan ngebut, apalagi di jalan-jalan kampung. Sakinah, naik sepeda motor ya yang biasa, yang lumrah. Jangan digas, ngebut. Ya ini diperhatikan. Juga jangan sambil ketawa-ketawa. Kenapa? Karena ini juga ada penting yang harus kita beda dengan pemuda-pemuda yang ugal-ugalan. Makanya tanbih yang sering naik sepeda motor, petugas RO, kemudian talabah yang lain, ya, ketika izin keluar, naik yang sopan, baik, sehingga mereka bisa membedakan, oh itu santri, salafi, bagus ketika di luar, bagus ketika bermuamalah. Dan ini juga dakwah kita. Juga pakaian.
diperhatikan pakaiannya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah beliau menyebutkan ikhwan bahwasanya pakaianmu itu mencerminkan dirimu, dan bagi orang yang melihat akan bisa memilah-milah manusia. Nah, dengan melihat pakaiannya seorang kan memilah-milah. Nah, bisa menilai dari sisi rasanah wa ta'aqqul, ya, dari sisi kebijaksanaan, kemudian dari sisi akalnya, awit tamasyukh war rahbanah, dari sisi dia itu seorang syekh yang memiliki pengalaman yang berwibawa, atau dari sisi ibadahnya, awit tasabi wa hubbiz zuhur, atau apakah dia itu yang memakai pakaian itu pakaian tasabi. Tasabi itu pakaian kekanak-kanakan. Pakaian kekanak-kanak. Dan kadang ikhwan, ini yang juga memprihatinkan bagi para orang tua pada masa sekarang. Nah, sudah kepala 5, sudah mbah-mbah, nenek-nenek, nah masih apa tasabi perbuatannya. Apalagi kalau di depan kamera, kakek-kakek, nenek-nenek depan kamera masih bergaya-gaya kayak anak-anak. Ini musibah, bahkan di dekat Ka'bah demikian, Pak. Saya orang-orang tua masih apa kekanak-kanakan, ingin foto ketika dia berada di samping Ka'bah, nah bergaya dan seterusnya, wal'iyadu billah. Ini jauhi at-tasabi. Apa tadi at-tasabi? Habib, kekanak-kanakan dari si pakaian. Nah, ini juga mencakup baik laki-laki maupun para perempuan. Wa hubbiz zuhur, juga suka untuk tampil. Tapi hendaknya mengambil pakaian yang akan menghiasi kita dan tidak memperburuk citra kita. Nah, tidak ada peluang bagi orang untuk menggunjing. Kemudian kata Syekh wa fil ma'thurah, sampai sini ya terakhir. Ya. Nah, wa fil ma'thuri an Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ahabbu ilayya an anzura al-qari'a abyadha thiyab. Lebih aku sukai untuk aku melihat qari', seorang penghafal Al-Quran, itu abyadha thiyab, pakaiannya putih. Memang ini sebaik-baik pakaian. Dan Nabi SAW menganjurkan untuk kita berpakaian-pakaian putih, dan juga ketika dikafani nanti dengan kafan yang berwarna putih. Nah, ilbasu min thiyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum. Disebutkan oleh Abu Umar dalam Al-Istidhkar, yaitu Abu Umar Ibn Abdul Bar, Imam, dalam kitab beliau Al-Istidhkar, ketika menjelaskan makna qari' yang dimaksud di sini. Ahabbu ilayya an anzura al-qari'ah. Al-qari'u hahuna al-'abiduz zahid al-muttaqashif wal qurra'u 'indahum al-'ubbadu wal 'ulama. Jadi intinya ini, al-qari' yang dimaksud di sini ya ahli ibadah, ahli zuhud, nah,
yaitu juga sekaligus para ulama, mencakup. Berarti orang yang terkumpul padanya ibadah dan ilmu. Jadi intinya berarti aku suka untuk melihat ahli ibadah dan ahli ilmu itu pakaiannya putih. Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Al-Qarafi dalam Al-Ihkam. Ay liya'zuma fi nufusin nas fayu'azzama fi nufusihim ma ladaihi minal haqq. Bedakan yang awal liya'zuma fi nufusin nas, agar mereka itu agung di hati-hati manusia, yaitu di hati-hati manusia memiliki kedudukan yang besar, tidak disepelekan. Fayu'azzama fi nufusihim, sehingga mereka diagungkan, dihormati di hati-hati mereka. Nah, ma ladaihi minal haq, apa-apa yang ada padanya berupa kebenaran. Ya, karena orangnya sudah dihormati, diagungkan, kemudian kebenaran yang dibawa pun akhirnya diagungkan. Nah, ini korelasinya. Kenapa para penuntut ilmu butuh menjaga sikap, para da'i ilallah butuh menjaga sikap, agar apa? Agar hati-hati manusia ya condong juga mereka menghormati, mengagungkannya dengan pengagungan yang syar'i, sehingga kebenaran yang mereka bawa juga diagungkan oleh manusia. Naam. Wan nasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ka asrabil qata majmuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Dan manusia itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia ibaratnya ka asrabil qata, seperti burung-burung kecil, ya kawan. Burung-burung kecil, sejenis burung ya, asrabil qata, sejenis burung. Mereka ini ngumpul sukanya. Kalau satu berkicau, maka yang lainnya ikut berkicau, niru bareng-bareng. Satunya terbang, yang lainnya ikut terbang. Nah, ini keadaan manusia. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Mereka itu menjadi tabiatnya adalah apa? Untuk meniru sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maka jadilah kalian untuk mencontoh yang baik sehingga ditiru manusia. Jangan menjadi yang terus-menerus meniru. Kita harus punya apa? Punya kepribadian yang kuat. Upayakan manusia meniru kita, bukan kita niru mereka. Ungkapan-ungkapan contoh, kawan, ini juga penting. Kita butuh punya apa? Punya prinsip bahkan dalam ungkapan-ungkapan, untuk kita tidak setiap ada ungkapan baru, ungkapan gaul, kemudian kita ngikut bersama dengan ungkapan-ungkapan tersebut, latah. Tapi hendaknya punya prinsip. Demikian pula gaya berpakaian dan yang lainnya. Fa iyyaka tsumma iyyaka min libasit tasabi. Maka hati-hati, kemudian hati-hati kamu dari pakaian kekanak-kanakan. Amal libasul ifranji fa ghairu khafin 'alaika hukmuh. Adapun libas ifranji, ya libasnya orang-orang barat, ya pakaian orang-orang barat, orang-orang kafir, maka itu hukumnya tidaklah tersembunyi atasmu, jelas tidak bolehnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Baik. Qala wa laysa ma'na hadza an ta'tiya bi libasin musyawwahin. Kemudian kata beliau, bukanlah makna yang dimaksud di sini engkau kemudian datang dengan pakaian yang musyawwah, pakaian yang buruk.
Bukan maksudnya itu. Nah, bukan kemudian ya sudah pakai pakaian compang-camping, kumal, zaib, ngelinting misalnya. Bukan itu, lakinnahul iqtisadu fil libasi bi rasmi syar'i. Akan tapi yang dimaksudkan di sini sederhana dalam pakaian. Nah, dengan apa? Dengan patokan syariat, sederhana. Bersih, rapi, tidak mewah. Nah, tidak bermewah-mewahan padanya. Taib tahuffuhu bis-samtis salih wal hadyil hasan, yang kemudian dilingkupi dengan tindak tanduk yang saleh dan gaya hidup yang baik. Wa taqallubu dalail dzalika fi kutubi sunnati ar-riqaq la siyama fil jami' lil khatib. Dan dicari dalil-dalil bukti-bukti tentang hal tersebut dalam kitab-kitab sunnah tentang riqaq, yaitu kitab-kitab yang membahas tentang bagaimana melembutkan hati. Terlebih lagi pada Al-Jami' karangan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Fala tastangkir hadhihi al-isyarah. فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس والله أعلم. Sehingga engkau jangan mengingkari ya isyarat ini, yaitu mengingkari petunjuk ini dalam masalah pakaian. Jangan engkau ingkari. Kenapa? Karena ahlul ilmi senantiasa mereka memberikan tanbih, memberikan peringatan atas perkara ini dalam kitab-kitab riqaq dan adab serta kitab-kitab yang membahas dalam masalah pakaian. Baik, wallahu a'lam. Kemudian di sini ada faedah bagus dalam catatan kaki akhwan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Iqtida' Shiratal Mustaqim di halaman 70, catatan kaki nomor 3. Perhatikan, qala al-fuqaha min ashabil Imam Ahmad wa ghairihi minhum al-Qadhi Abu Ya'la wa Ibnu Aqil wa Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jaili wa ghairuhum. Catatan para ulama ini fi asnafil libasi wa aqsamih, mereka berbicara tentang jenis-jenis pakaian dan golongan-golongannya. Kata mereka, wa min libasil makruh ma khalafa zayyal arab wa ashbaha zayyal a'ajim wa adatihim. Di antara libas yang makruh, yang dibenci, itu adalah pakaian yang menyelisihi ciri khas orang Arab. Kenapa ikhwan? Bukan karena kita ingin mengarabkan budaya kita, bukan, tapi karena apa? Pakaian yang Allah pilihkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Pakaian dengan apa? Dengan budaya Arab. Menunjukkan bahwasanya itu yang terbaik. Paham dari sisi ini? Nah, menunjukkan itu yang terbaik. Seandainya ada kebiasaan manusia dalam berpakaian yang lebih baik dari itu, yakin akan dipilihkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena dipilihkan bagi Nabi kita yang astar, paling menutup aurat dan paling bagus. Nah, jadi bukan karena sekedar Arabnya, tapi karena itulah yang dipakai oleh Nabi SAW. Makanya pakaian yang dibenci, pakaian yang menyelisihi budaya atau ciri khas orang Arab dan menyerupai budaya orang-orang Ajam dan kebiasaan mereka. Walafdu Abdul Qadir wa yukrahu kullu ma khalafa zayyal Arab wa syabaha zayyal A'ajim. Dan dibenci semua hal yang menyelisihi ciri khas orang Arab dan
menyerupai ciri khas orang-orang ajam. Ini. Wa qala rahimahullahu ta'ala aidan fil iqtida' fa kaifa wa qad ra'ayna minal munkarat allati afdat ilaiha al musyabahah ma qad yujibul khuruja minal islami bil kulliyah. Terus bagaimana lagi? Sungguh kita telah menyaksikan kemungkaran-kemungkaran yang penyerupaan itu betul-betul telah allati afdat ilaiha al-musyabaha ma qad yujibul khuruja minal islami bil kulliyah. Yang penyerupaan itu bisa sampai berakibat mengeluarkan pelakunya dari keislaman secara keseluruhan. Kenapa? Karena musyabahah yang betul-betul menyeluruh, penyerupaan kepada orang kafir. Baik. Wasiru hadzal wajhi anna al-musyabahah tufdi ila kufrin aw maksiatin ghaliban aw tufdi ilaihima fil jumlah. Dan rahasia sisi ini yaitu bahwasanya penyerupaan kepada orang-orang kafir itu bisa berakibat sampai kepada kekufuran atau kemaksiatan mayoritasnya, atau berakibat kepada kedua-duanya secara umum. Walaysa fi hadzal mufdi maslahah. Dan tidak ada pada hal yang mendorong untuk musyabah itu kemaslahatan sedikit pun. Wa ma afdha ila dzalika kana muharraman fal musyabahatu muharraman. Dan apa saja yang mendorong untuk musyabahah itu adalah perkara haram, maka berarti musyabahahnya juga diharamkan. Kalau sesuatu yang mendorong untuk kita niru-niru orang kafir itu haram, maka haram pula meniru-nirunya. Baik. Wal muqaddimatu tsaniyah la raiba fiha fa inna istiqra'a asy-syari'ati fi mawaridiha wa masadiriha dallun ala anna ma afdha ila al-kufri ghaliban haram wa ma afdha ilayhi ala wajhin khafiyyin haram wa ma afdha ilayhi fil jumlati wa la hajata tad'u ilayhi haram. Kemudian mukotibah kedua yang tidak ada keraguan padanya, karena penelitian dalam dalil-dalil syariat dan sumber-sumbernya itu menunjukkan bahwasanya apa saja yang mengakibatkan pada kekufuran mayoritasnya akan apa? Akan haram hukumnya. Baik. Apa saja yang mayoritasnya mengakibatkan kekufuran maka haram. Dan apa saja yang mengakibatkan kepada kekufuran secara tersembunyi, maka juga haram. Dan yang mengakibatkan kepada kekufuran secara global dan tidak ada dorongan untuk melakukannya, ini juga haram. Maka di sini ikhwan, kita memakai pakaian yang menunjukkan keislaman yang dipakai oleh Nabi SAW itu sesuatu yang syar'i, bahkan butuh kita jadikan sebagai zai kita, ciri khas kita. Dan hal ini bukan pakaian syuhrah, karena sebagian kaum ikhwan menganggap memakai pakaian yang seperti ini, memakai jubah, memakai imamah, memakai kolansuah, atau pakaian-pakaian syar'i yang lainnya yang didorong di dalam Islam, dikatakan itu pakaian syuhrah. Taib, pakaian syuhrah. Kalau kamu di daerah orang pakai belangkon, ikut pakai belangkon. Kamu di daerah orang pakai batik, ikut pakai batik. Pakai celana tok, ikut pakai celana tok. Dengan alasan karena kalau kamu menyelisihi, kamu memakai pakaian syuhrah. Ini adalah pemahaman yang keliru dari dua sisi utama. Yang pertama dari dalilnya. Mereka berdalil dengan hadis tentang apa? Tentang pakaian syuhrah, kawan. Baik. Yang redaksinya masyhurnya yaitu apa?
man labisa thawba syuhrah fid dunya albasahullahu thawba madzallatin fil akhirah. Kira-kira seperti ini. Nah, intinya siapa saja memakai pakaian syuhrah di dunia, maka akan dipakaikan pakaian kehinaan di akhirat. Hadis ini akhwan, hadis yang dhaif. Dulu Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah taala ketika muhadarah di sini juga membahas sangat bagus tentang hadis ini. Tentang pakaian syuhrah, bahwasanya yang pertama hadisnya dhaif. Nah, kemudian yang kedua, taruhlah hadisnya sahih, maka maknanya bukan makna yang mereka maksudkan. Karena bukan maksud pakaian syuhrah itu pakaian yang menyelisih adat istiadat suatu kaum. Bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan pakaian syuhrah adalah pakaian yang menyelisihi syariat, walaupun itu dipakai oleh umat sejagat. Paham, Fatih? Pakaian syuhrah apa? Manduk-manduk tapi nggak bisa. Ha? Pakaian syuhrah itu pakaian apa? Yang menyelisihi syariat. Nah, walaupun semua pakai pakaian itu, tapi menyelisihi syariat pakaian syuhrah. Baik. Pantalon yang ketat, walaupun dipakai oleh semua orang. Nah, itu pakaian syuhrah. Kenapa? Karena menyelisihi syariat. Dan engkau memakai jubah, memakai sarung, memakai imamah, karena ini datang dalil syar'i dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pakaian Islami, tidak dikatakan syuhrah. Walaupun engkau sendiri yang memakainya, dengan catatan dalam dirimu tidak meniatkan untuk viral, untuk dikenal. Kenapa? Karena syuhrah ini juga berkaitan dengan niatan batin. Baik. Jadi pada makna pakaian syuhrah kalau kita perhatikan keadaan para ulama atau tafsir para ulama, taruh seandainya hadisnya sahih. Tapi kita ketahui hadisnya dhaif. Tapi seandainya sahih, maka kita bisa mengetahui makna yang benar. Pertama, pakaian syuhrah tadi apa? Pakaian yang apa? Menyelisih syariat. Yang kedua, makna pakaian syuhrah juga adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang memakainya dengan niatan untuk dikenal, untuk viral. Ungkapan jangan sekarang. Agar dikenal manusia, agar jadi pusat perhatian. Pakaian syuhrah. Walaupun sama-sama ya kawan, antum apa? Memakai apa? Memakai pakaian sama, tapi satunya apa? Ingin dari bahan yang sangat bagus, model sedikit warna-warni, kemudian ingin biar apa? Jadi pusat perhatian di tempat itu. Antum pakaiannya pakaian syuhrah karena niatannya ingin masyhur, syuhrah. Maka ketika itu engkau memakai pakaian syuhrah. Nah ini. Baik. Dan itu sebenarnya masuk dalam keumuman dalil apa? Dalil ujub, menjadikan orang ujub dengan pakaiannya atau kibar dengan pakaiannya. Ya, jadi memakai pakaian syar'i walaupun orang-orang tidak memakainya, tidak dikatakan pakaian syuhrah. Baik. Kemudian di sini ditegaskan tentang apa? Makna karahah atau tentang apa? Libas ifrinji. Nah, fa ghairu khafin 'alaika hukmuh. Ma huwa hukmuh? Hukumnya apa? At-tahrim. Hukumnya tahrim, hukumnya haram. Nah, dan yang dimaksud dengan libas ifrinji adalah huwal mukhtassu bihim bihaitsu la yalbasuhu ghairuhum. Itu pakaian yang memang khusus mereka.
yang tidak memakainya kecuali mereka, kemudian orang lain niru, ketika melihat maka langsung terarah, oh itu orang-orang Ifrinji, orang-orang barat dan seterusnya, maka jelas keharamannya. Baik. Dan pada zaman sekarang wal'iyadzubillah, pemuda-pemudinya lebih cenderung bangga dengan pakaian-pakaian model orang-orang barat dibandingkan dengan memakai pakaian yang datang di dalam syariat yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.